Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Amin. Amma ba'd. Ibu-ibu sesepuh bini sepuh, para bapak Majelis Taklim Al-Muhajirin, wabil khusus ketua beserta staf dan sahibul bait, jenenganipun Bapak Samsudin Falak Al-Hajj sekeluarga. Hanya syukur alhamdulillah yang wajib kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala saat ini karena anugerahnya, taufik hidayah dan maunahnya yang tampak dan kita rasakan antara lain panjang umur dan sehat. Amin. Doa anugerah inilah mampu menjalankan aktivitas rutinitas kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari, antara lain ngrawuhi pengawasan Al-Muhajirin di malam hari ini. Untuk itu mari kita bersyukur bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Melalui ungkapan hamdalah, moga-moga Allah selalu menambah nikmat kepada kita semuanya sesuai firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Seandainya kalian mau bersyukur kepada Aku, kata Allah, tak tambah nikmat. Nek sliramu ora kersa syukur malah kufur. Paling panjang umur, paling sehat, nanti tengok-tengok ora nindakake perintah Allah. Termasuk dengan kesempatan ngaji ora rawuh mung mergo males. Berarti itu Allah akan memberikan ungkapan inna adzabi lasyadid, siksaku amat pedih. Syukur yang kita maksud di samping ucapan hamdalah yang kita realisasikan dalam kehidupan, bahasanya alokasi waktu saat ibadah-ibadah, saat zikir-zikir, saat ngaji-ngaji, urusan dunia ya dunia. Kuwi sing diarani fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehadiran kita salah satu harapan, moga-moga juga dicatat oleh Allah sebagai amal saleh kita. Amin. Amin. Ini ayat Al-Quran dibaca berapa? Enggak usah. Kalau enggak usah berarti melanjutkan materi yang dulu atau yang jatah saya kemarin. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, bicara masalah sholat yang kita semuanya menjalankannya karena berdasarkan dalil innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan mungkar, keji itu kalau terjemahan gampang ya perut ke bawah. Perbuatan mungkar ya tangan, tumindak sing elek, termasuk korupsi, nyolong, jupuk, ini mungkar. Tapi keji itu terkesan bagaikan seperti apa yang dilakukan binatang. Orang nganggo aturan, orang nganggo istilahnya pun pedoman. Nah, itu semuanya akan terjauhkan apabila sholatnya bagus. Pertanyaannya, ada sing sholat tapi saya kaya ngono, saya korupsi, saya molimo. Orang-orang yang KTP-nya Islam itu masih melakukan hal-hal itu dan mereka sholat. Malah tinggal meren karo sing agama liya. Wong ya sholat tapi ya sih korupsi sih tidak. Romangsane malah nambahin meneh rata-rata wong Indonesia. Yang luar nih komentarmu.
Lah ya Indonesia mayoritas muslim. Tapi suwali sing non muslim luar negeri kuwi ya sudah tumindak ngono ya akeh. Komentarnya ya agamanya agama Kristen, agama sekolah Islam. Ya karena memang mereka agamanya itu. Dengan kata lain, manusia yang melakukan seperti itu berarti manusiawi. Tapi bisa dijauhi melalui melakukan ibadah sholat. Nah sholat sing piye? Sholat sing khusyuk. Sholat sing memenuhi aturan dan peraturan. Hanya terkadang sholat yang kita lakukan hanya kebiasaan, bukan kebutuhan. Beda loh itu. Nek kebiasaan maaf. Ya nek cara kewan ya kaya pitik. Ngger maghrib nek kandang. Dono mlebu kandang karena cadok ayam. Lamur. Ngger maghrib nulis lamur. Mula lek mlebu alon-alon. Tapi kebiasaan ndekem sewengi turu lah kok esuk metu meneh. Sobo meneh golek pangan meneh. Kebiasaannya bukan berarti orangnya sholat seperti ayam enggak. Tapi kebiasaan sholat itu jangan seperti itu. Kalau kemana-mana Allahu Akbar terus mangkat di masjid secara otomatis. Padahal kalau secara kebutuhan urung nanti azan nyiapin diri. Wudhu sih menuju ke masjid, utamanya yang kakung, yang putri lebih utama di rumah. Tapi podo persiapannya. Kalau orang yang seperti itu berarti kebutuhan sholat dilaksanakan. Dampaknya tanha 'anil fahsya wal munkar, akan dijauhkan perbuatan keji dan munkar. Plus kalau itu dalam kehidupan, plusnya apa? Di akhirat yang diteliti pertama kali umatku kata Rasul sholat. Nek sholatnya apik, seluruh amal menjadi bagus. Bahasa lain barometer, ukuran. Jadi sholat kula panjenengan ngrape dosa-dosa sing kelewat terhapus. Ini dosanya elek ya lebih diteliti, lebih rumit. Untuk itu kali ini mari kita dandani bareng-bareng. Jadi orang aku mesti bener nih orang. Dalam sholat ya sebetulnya seperti itu, tapi ada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita yang salah. Berarti seterusnya. Ojo nganti ana ungkapan ada salah satu sahabat Rasul 60 tahun sholat tapi mubazir. Hanya gara-gara tidak tumak ninah. Rukuknya tumak ninah, sujudnya orang. Tumak ninah ki anteng sedelok Allahu Akbar, berhenti sebentar, itu namanya tumak ninah, anteng. Sami Allah wa hamidah, begitu sujud urung antek maca ki wis jagong. Ngono ki bahasane tumak ninahnya, antengnya tidak teratur. Padahal setiap gerakan yang disebut gerakan itu bahasa fikihnya intikal, gerakan setiap gerakan dalam sholat disebut intikal. Nah ngono ki nganggo anteng sik, sami Allah ngono ki anteng sik, maca neh, habis itu sujud, tenang dulu, baca, begitu juga duduk, kuwi kira-kira nek sak rakaat, sak menit ngono ki wis termasuk cepet. Tapi ono sing 4 rakaat sak menit. Jual kaya kok cepet. Nah, mula monggo kita dandani bareng-bareng yang kaitannya dengan sholat kita. Nanti kalau ada pertanyaan ya kita bicarakan bareng-bareng. Sifatipun tawasau bil haq wa tawasau saling beri nasihat. Jadi saya di sini bukan berarti yang paling tahu, yang paling benar, tapi kita berusaha dandani bareng-bareng. Pada pertemuan yang lalu ada kesalahan-kesalahan dalam berwudu. Ini secara evaluasi saya bacakan saja. La sholata liman la wudu ala, ora diarani sholat nek ora diawali wudu.
La wudu'a liman lam yaqra bi bismillah. Ora diarani wudu nek ora maca bismillah. Jadi sadurunge salat wudu. Ning le wudu ya diawali bismillah. Kapan bismillah? Saat membasuh tangan. Bismillah. Kondene nawa itu bahwa niat itu boleh di dalam hati, boleh pula diucapkan. Terus dalam rinciannya kurang sempurna membasuh anggota wudhu itu salah di dalam kurang sempurna itu raroto urut. Yang kedua adalah menambah jumlah basuhan. Jadi ping 3 wis maksimal. Nah kalau sekali angger banyu ning sithik terus iso rata sak. Nah 2 kali hitungan genep. Karena apa? Kok ganjil? Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil 1, maka Allah suka kepada yang ganjil. Kalau 2 itu tidak ganjil, ya berarti 3 atau 1. Tapi kalau 5 kebanyakan. Termasuk sholat witir, sholat ganjil. Sholat witir orang rakaat bukan witir. Kemudian yang ketiga, boros air itu menyalai. Wah, gembrojok ledene karo-karon gede. Yang keempat, penghalang air ke kulit, ke anggota wudu. Tangan sing mestine dibasuh tapi ketutupan pulut atau ketutupan cet misalnya. Termasuk juga apa namanya pitek. Nah, itu nutup itu kan cet kuku. Itu sama saja membuat wudunya tidak sah. Berikutnya ngusap bagian atas saja. Maksudnya kepala hanya. Itu mesti rata, mengusap sebagian kepala tapi diusahakan rata. Yang ke-6, tidur tanpa mengulangi wudu. Bar wudu turu, batal wudunya. Atau bahasa lain merusak wudu. Nah turu sing piye? Tidur sing liyane sila, termasuk senden, tidur miring, drosor, mlumah, mengkurep kuwi batal wudu. Lah kenapa sila kok ora? Maaf kalau bahasa fikihnya orang yang sila itu tidak bisa mengeluarkan angin. Mesti kudu nganggo meden. Gampangnya rembug hingga tertidur tidak akan mengeluarkan gas atau kentut. Maka tidak membatalkan. Sila berdiri sendiri, bukan sila senden. Senden tak sikile ngangkat siji, oh ya gampang makbus. Nah ngono kuwi membatalkan nek modele. Tapi sila sendirian tanpa senden rono senden rene anteng kaya wong ngrungokke khotbah. Sila antenge ra karuan dhuwure kipas bar mangan wareg kae langsung ler turu. Ngrungokke khotbah. Nah, tapi begitu digugah gendapan kalau gentayangan rono gentayangan. Saya pernah ngalami dulu. Tapi saiki wong tukang khotbah ya ra iso ngantuk. Kemudian yang ke-7 tidak istinsyak dan istinsar. Mengurangi keabsahan wudu. Apa istinsak kuwi? Nyedot air. Diambil ning nggon tangan kanan sedot. Mangke sak jero-jerone kemudian semprotke pakai jari kiri. Istinsak nyedot, istinsar semprot ben go salate iso nyaman, terutama ke pilek. Jangan ada salat sendela kanan kiri ini jijik. Kemudian berikutnya mengusap kepala dengan air yang tadi setengah-setengah. Doa khusus setiap gerakan wudu tidak ada. Ini pas basuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajah saya dikala besok pada umumnya Engkau putihkan wajah secara umum. Tidak ada bacaan. Tapi saya pernah belajar itu setiap
anggota no bacaan waktu kemu ya no malah dimaca karo banyune muncrat ngono. Lah pas kemu terus hidung ono bacaane membasuh muka, tangan ada. Waktu mengusap kepala ono Muharrim sya'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah haramkan rambutku dan kulitku masuk neraka. Tidak ada doa itu. Jadi nek kuwi dipelajari, diwaca malah rusak. Baik, itu kemarin secara evaluasi. Berikutnya sholat jamaah. Tapi soal wudhu ada pertanyaan enggak? Kemarin Pak Fadlan ada pertanyaan membasuh tangan. Itu dipantul kayak gini apa langsung ini? Ya sebetulnya delok ledeng itu. Nah ledeng itu memenindek banget kan dicor kayak gini ular indek. Tapi kalau mancur dari sini lah dari atas ini. Maka kemarin saya katakan kalau wudhu dengan posisi duduk itu nyaman. Ledeng duduk ono kursine wah penak nanti tangan penak. Tapi nek umpama ora nganggo kursi ngono ki piye larep rata dadak aku gondelan. Lebih-lebih seusia kita. Ngono ki waduh dengklang siji atau kaki siji begitu membasuh kaki satunya harus gentayaran tangan. Tapi kalau pakai duduk nyaman. Jadi kita seibadah itu nyaman dalam arti berusaha sempurna. Lah wudhu yang kita lakukan kalau modelnya rada ngempet iki ngempet kuwi termasuk kangelan ling ngadeg barang termasuk pertanyaan Pak Fadlan kemarin juga membasuh tangan itu kalau saya menyampaikan kondisional nyamani piye. Nek wudune wudhu model duduk itu ya dari atas ini enak sampai. Tapi kalau ledeng indek ngene wis karo ngadeg sisan arep ngene piye kan ora iso wong ledeng indek. Itu contoh saja. Ustaz, kalau berwudhu tempat wudhu campur dengan WC gimana hukumnya? Orang yang campur, ono ngejeron WC. Enggak ada. Biasanya kalau kamar mandi sekarang kan campur dengan WC dengan kamar mandi kan jadi satu. Itu hukumnya gimana? Makruh. Makruh itu kurang disukai, tapi sah. Lah sahnya ya ora sempurna karena membaca aja tidak boleh di situ. Iya, memang. Nggih, tidak boleh. Ya berarti kabeh batin. Tapi sah saja. Lah kalau bisa jangan di dalam kamar mandi. Diusahakan di luar kamar mandi agar kita bebas membaca bacaan. Nah, saya kira mau bismillah mau kamar mandi. Iya. Haram itu tidak boleh. Kalau Jangankan diberi membaca. tabir, sekat, Kalau sekat kan beda. disekat Iya, beda kalau sekat. antara Artinya sudah kamarnya sendiri-sendiri. Tapi untuk permukaan sekarang mayoritas itu campur kamar mandi dengan WC campur. Enggak. Lahannya kan enggak. Sekaligus hukumnya makruh ya makruh. Enggak ada makruh terus berubah gara-gara zaman saya. Makruh jadi hukum tetap bicara haram ya haram. Minuman keras itu kalau sidik dong, sidik ya kata. Iya kata makin dilanjut lagi. Ini yang saya lanjut adalah sholat jamaah. Sholat jamaah itu ya bareng gampangnya. Keterangan singkat. Hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat jamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka dia dibebaskan dua hal. Satu, bebas dari neraka. Yang dua, bebas dari kemunafikan. Wah, berbahagia sekali. Sholat wajib jamaah ora ketinggalan takbir imam. Jadi imam Allahu Akbar, makmum ya Allah. Lagi sholat jamaah selama 40 hari. Tapi ora mung 40 dina lak wis. Ora sholat. Nah, itu kan bahasanya cara poso ki wis sesasi lah, kok ditambahi sing sunah. Sunah puasa karena yang 1 bulan itu wajib. Yang 40 hari sholat berjamaah itu sudah satu jaminan. Surga
dan dijauhkan dari sifat pelin-pelan munafik. Itu jangan ngeri orang kena munafik itu kan bahasanya mulut dan hati tidak sama. Firman Allah yang ngeri ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti diancam masuk neraka sing paling ngisor, jembatan neraka. Masya Allah. Nah, orang-orang yang sholatnya mengikuti takbirnya imam bebas dari itu. Dengan kata lain, ya, orangnya mulia, bahagia dan sejahtera karena dijamin surga. Sekarang yang dipersoalkan, ada hadis berikutnya bahwa bila iqomah telah dikumandangkan, tidak ada sholat selain sholat wajib. Pertanyaannya, kayak sholat sunnah, qobliyah, zuhur, atau tahiyatul masjid, atau bahkan mungkin ya sholat yang lain lah, sholat sunnah yang lain. Tapi komandang qomat sudah ada. Terus biye, ini ada 3 hal. Yang pertama, tetap sholat hingga selesai. Ngono ki sholat sunnah anu ngarepan. Baris pertama. Padahal qomat agen itu sareka diteruske. Iki ganggu makmum beliau. Arep baris sing rapet lurus keganggu sing gek sholat iki mau. Sholat. Nah terus nek ngono hukumnya piye? Ya iki sing sholat iki ra genah. Walaupun sebutannya sholat ra genah. Karena hadis mengatakan tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Nah terus yang kedua, sholatnya dipercepat. Sholat sunnah, Allahu Akbar, dipercepat. Ranjur maca Fatihah, alhamdulillahi waladhdallin. Dipercepat gerakannya, turun delok-delok. Kira-kira aku kira ngoyak takbirnya imam, tapi kok gentuk sarekaat. Ya tentu lebih utama di cepat diutamakan yang wajib. Yang ketiga, tidak jadi sholat sunnah. Oke, wis arep ngene Allahu Akbar, ya wis 12 terus ono nang arepan. Sholat jamaah. Nah, kalau yang benar, ya tentu ingin sholat sunnah, datanglah lebih awal, longgar. Ngono ki memang jadi penyakit biasa. Karena masjid ki nunggu qomat sih. Tapi kepinginnya sholat sunnah kan. Jadi yo mosok arep sholat tepat bar takbir imam, tapi lek teko wis telat ya ora mungkin. Padahal ono jaminan 30 dina mengikuti takbirnya imam, maksudnya imam takbir terus diikuti, dijamin 2 hal itu, surga dan dijauhkan dari kemunafikan. Maka kaitannya dengan sholat sunnah tadi, ya silahkan, tapi usahakan ojo nganti mepet qomat, usahakan rawuh kasih, itu antara lain. Ya, karena khawatir menyelisih imam. Artinya imam takbir mesti diikuti. Orang jangan ngenteni kono ngenteni sing rada sulaya meneh apa? Barisan depan itu kan VIP. Barisan depan kalau salat jamaah di masjid. Ngono ki jenengane VIP itu kan larang. Wong Rasul mengatakan kalau Anda tahu baris pertama itu keutamaan baris pertama, Anda akan undian di lotre. Wong lotre kan kepengen entuk. Padha karo arisan kan. Wah kepengen ngarep-arep entuk. Begitu juga sholat di baris pertama, nek ngerti keistimewaannya, Anda pasti lotre, undian. Apa keistimewaan? Didoakan malaikat. Baris pertama itu utama. Di samping itu ya jenengane mburi imam. Ngono ki ya sebutannya istimewa tadi. Nah, maka orang-orang yang di masjid, di mushola, sing rada lucu malah surung-surungan. Terus kowe pengen terus udur, ini ya udur. Akhirnya malah ora harus manggon. Lah bar kuwi dinggoni cah cilik-cilik. Padahal cah cilik-cilik ono khas ambune ledis.
yang kedua kaose barang kuwi keringetan tok lek ana tulisane sisan. Waduh. Lah sing mburi iki bapak-bapak sing mau tekan ya gasik doang. Lah ning mburi bapak mburine cak cilik-cilik kuwi bapak-bapak akhire le salat ar khusuk pi. Wong dikhusuk-khusuk ke pandangan ke bawah ngono ki terus ndelok gegere bocah. Ana tulisane SD Karangrejo. Ya terpaksa kan diwaca. Kan ora entuk maca. Nah itu salah satu mengganggu kekhusyukan. Maka kalau memang mau sholat sunnah datang lebih awal, baris pertama ini yang utama. Tur rapet. Namun ada pertanyaan betul kaitan dengan sholat jamaah mengikuti takbirnya imam plus sholat sunnah. Jadi kalau mau sholat sunnah datang awal, usahakan takbir kuwi mengikuti imam. Aja ngantek telat. Ya memang ora telat. Wong imam walam yakul lahu kufuwan ahad wis rampung le maca Fatihah terus surat Ikhlas. Kuwi ya urung diarani telat. Tapi nek cara wong ngandur berarti ya panene ya ora sepenuhnya lah. Walaupun sebutannya ya petani. Tapi nek diawali dengan takbirnya imam mengikuti di belakangnya. Kalau nandur ya wis diopeni tenan ditunggone aja nganti dipangan omo, dikai pupuk dan sila panene memuaskan kira-kira. Monggo ada pertanyaan. Iki ramung pengajian ning kajian. Monggo Mas Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau imamnya membaca Al-Fatihah, apa kita mengikuti apa kita menunggu imamnya selesai, Pak? Pertanyaannya itu ada dua pendapat. Jadi idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengarkan dan perhatikan, Anda akan mendapat kasih sayang Allah. Ini diterapkan dalam sholat, berarti kita mendengarkan saat imam membaca Fatihah. Utamanya sholat yang keras. Maksud saya yang bacaan Fatihahnya keras, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau bacaan pelan, maksud saya zuhur dan asar, ya makmumnya maca dhewe. Adapun mendengarkan saat imam membaca itu sudah sama saja membaca. Tetapi alangkah sempurnanya dikala imam membaca suratan, makmum membaca Fatihah juga. Jadi sempurna, yang mendengarkan untuk kasih sayang Allah, tapi yang membaca juga. Karena la sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Orang diarani sholat nek ora maca Fatihah. Jadi dua-duanya itu. Saat imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, makmum mendengar. Nanti walabdol. Begitu walabdol. Makmum bareng-bareng roh imam. Nah, ini lagi makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan saja. Pertanyaannya. Burung rampung le maca walabdolin, imam wis ruku. Soalnya apa? Imam le maca suratane pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Padahal maca ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kowe langsung mengikuti gerakan imam. Walau le maca le maca Fatihah urung bar. Nek imam makmum kuwi kok macane nganti walabdolin, sementara imam kuwi wis ruku, malah tidal barang makmum urung bar kuwi maca Fatihah. Terus sujud akhir walabdolin kuwi jenenge makmum duwe ilmu pengejelan. Alias karepe dhewe. Nek aturan ya imam yang dituding dadi pimpinan harus diikuti. Walau makmum ki le maca bismillahirrahmanirrahim. Sing diwaca inna ataina kal kausar cepet ya. Rukuk ya makmum cepet. Kayak maca bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Soalnya apa? Mau wis ngrungokke. Ateges wis padha karo maca. Jadi jagan-jagan. Terus pertanyaan Mas Warto kaitannya karo apa jenengane saat imam membaca Fatihah dengarkan. Rampung walabdolin amin bersama. Habis itu makmum membaca
Fatihah juga rampung ora rampung mengikuti gerakan imam selanjutnya. Kecuali sholat yang pelan. Zuhur asar ya kabeh maca dalam arti pelan semua. Karena memang itu aturannya. Nah, sebelum lupa, jangan sekali-kali mendahului imam. Mendahului gerakan imam. Salat jamaah bagus. Pahalane kaya ngono. Ganjarane gede. Ning jangan dirusak gara-gara mendahului. Begitu rampung didahului kondisi itu. Lah aku wis hafal. Lho bukan masalah hafal. Kowe paling-paling anggere wis bar rukuk ya itidal paling. Ya memang kuwi, tapi kan aturane kan. Makmum itu mengikuti imam. Nah, hanya satu hal yang perlu diperhatikan, peran imam. Maksudnya, ojo nganti makmum ki mendahului, maka imam itu gerak dulu. Setelah itu memberi aba-aba, Allahu Akbar. Karena apa? Makmum itu merasa dipimpin gerakannya setelah ada aba-aba. Padha karo baris berbaris. Siap, gerak, lagi gerak. Begitu juga takbir. Allahu Akbar, makmum ini langsung mengikuti. Supaya orang disi'i, maka imam gerak dulu. Contoh. Allahu Akbar, lan disi'i piye wong kono nunggu aba-abaku. Nunggu aku nek wis Allahu Akbar, akeh kono Allahu Akbar. Berarti kan orang mungkin disi'i. Tapi kalau saya takbirnya Allahu Akbar, kono wis sedekah. Karena mereka nunggu apa? Begitu juga ruku. Jadi ruku umpamanya Allahu Akbar, kono wis ruku. Tapi kalau saya ruku dulu, umpamanya saya jadi imam. Ruku dulu. Allahu Akbar lah, kayak kono ada ruku. Itu peran imam. Jadi penting. Jangan asal Allahu Akbar, imam urung gerak. Hingga makmum makasih disi. Tapi padha karo imam wis ngeragetan. Dalam arti kurang paham. Maka usahakan imam gerak dulu, makmum baru. Imam gerak, takbir, makmum baru gerak. Itu penting. Kecuali yang jangankan mendahului, bareng saja tidak boleh. Ini dalam hadis Rasul, besok di akhirat saat dikumpulkan di padang mahsyar, kepala-kepala manusia yang sholatin disi diganti khimar, keledai, gas keledai, kepala keledai. Ayo sulaya tapi sholat kok sirahnya jadi sirah jarang cilik lah. Nah, kecuali yang boleh barengi apa? Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng karo imam. Tapi ana lho, suarane suara tuwa dhisiki. Waladdallin. Aku ora tegeli aku dadi imam sapa. Untung aku ora oleh nang. Aku ngerti. Rasa kandak nih. Itu jadi kenapa bareng? Karena di dalam riwayat mengatakan bahwa aminnya imam dibarengi karo amine malaikat. Malaikat itu kan tidak punya dosa. Doanya dikabulkan. Kalau amin itu artinya kabulkan doa saya. Saat aminnya imam sing ana suarane didengar, lah kok dibarengi ro aminnya malaikat yang kita tidak mendengar, maka beruntung bagi makmum sing barengi aminnya imam. Karena dibarengi karo aminnya malaikat. Jangan mendahului, jangan carry soal amin. Tapi kalau gerakan barengi tidak boleh, apalagi mendahului. Baik. Dilanjut, ada pertanyaan? Tanya lagi, Ustaz. Nggih, Pak Sugeng. Anu, Pak Ustaz, kalau arti sholat berjamaah itu kan lebih dari satu. Seandainya saya imamnya istri saya itu termasuk jamaah.
Sampai satu. Di rumah. Jadi lebih dari satu itu asal ada imam ada makmum. Ya. Siji ya jeneng makmum siji ya Ya. jamaah, makmum 5 jamaah, nganti 100 ya jamaah, Ya. nganti 1000 jamaah. Ya kuwi jenenge jamaah. Ya. Dan masing-masing mendapat pahala seperti sholat sendirian ping 17. Ya. Ini bahasa hadisnya sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi sab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah kuwi luwih utama daripada sendirian, pahalanya 27 derajat. Sak derajat padha karo donya sak isine. Ganjarane kaya ngono akeh, kadang-kadang males ya ra karo. Sholat wis dhewean jengkelitan kaya manuk dilang adus kan. Cepet ra karuan. Maka di dalam ungkapan lain ada sebutan jangan melakukan sholat bagikan 3 binatang. Bagikan 3 binatang. Ini kebau nggih mun kula jalan. Iya, Pak. Jamaah dhewean apa makmume siji ya jamaah, makmum akeh jamaah. Nah, sing kaya kewan itu yang pertama jangan seperti anjing. Bukan anjing binatangnya, anjing kelakuannya atau gerakannya. Anjing itu kalau dekat niku tangannya dilosor. Nah, ini digambarkan orang sholat saat sujud. Jangan sampai dilosor. Dilosor itu artinya sing disaleh iki tangan kene nganti tekan sikut. Semeleh. Kuwi kiri anjing. Itu kalau dekem ya kaya ngono. Lah terus piye? Anggota sujud itu kan 7. Kening dan hidung itu dihitung 1. Telapak tangan 2. Telapak lho ora tekan kon sikut barang semeleh ya ora. Telapak. Kemudian lutut 2, berarti 5. Terus jari-jari kaki 2 tur nempel, mancat. Itu berarti tambah 2, 7. Anggota sujud 7. Jadi yang tangan jangan didelosorkan tidak seperti anjing. Bukan orangnya kayak anjing tapi gerakannya. Jangan. Lah biasanya piye? Iki aku rasa gambar. Contoh sujud timbangane kepala. Terus iki ngene. Nah iki yang betul ngene iki jejer. Terus 7 1 iki 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Lah nek iki ndelosor sikute ndelosor biasane iki pantat itu tidak naik. Biasanya ngene. Nah terus ngene. Nah iki mergo iki ora sujud dekem iki jenenge. Soalnya orang ngangkat jadi pantat itu mesti naik. Supaya apa? Supaya tangan posisinya enak, kaki enak, dan sujud ini salah satu cara untuk mengisi aliran darah ke saraf-saraf otak. Jadi ini manfaatnya besar. Jadi saraf-saraf yang aliran darah ke otak ini sedikit sekali. Dengan sujud maka banyak masuk ke sana. Saat sujud maka tidak sedikit orang yang paham sujudnya lama. Rasul itu sujudnya digambarkan saking suwene nanti ngemblok ireng utawa benjut. Tapi orang sekarang yang benjut itu mergo jeduk. Atau mungkin memang niatnya digawe suwe disek-seke wong gen deloki nek aku ki ahli salat sujud kusuwe. Kuwi niatnya wis elek meneh. Tapi nek Rasul itu digambarkan memang lama sujud. Terutama sujud terakhir. Ini untuk ukuran kita begitu. Karena apa? Sujud terakhir itu doanya sangat dikabulkan. Itu ada 3 doa. Setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3, terus Allahumma inni as'alukal jannah. Maaf. Allahumma inni as'alukal jannah. Terus yang kedua, Allahumma inni maaf. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma Husnul khotimah. Husnul khotimah. Allahumma
Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik siji. Terus yang kedua, Allahumma marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ini nomor 2. Terus Allahumma inni as'aluka jannah wa bi sing telu pokoknya intine 3. Khotimah. Ini saat sujud terakhir sangat dikabul. Tapi 3 doa ini tidak diucapkan. Jadi sholat kita itu baku bacaannya. Kalau ini mau dilaksanakan ya dalam hati. Apa meneh di batin, apa meneh kok nganggo robana atina kan ora rada banter barang terus wala kuwi aliran apa. Ono tambahan-tambahan. Jadi sholat yang kita lakukan bahasanya baku. Ya ngono kuwi bacaan. Nek ono tambahan saat sujud terakhir bacaan ini di hati. Jadi itu yang seperti kiri itu jangan seperti ini. Yang kedua, jangan seperti ayam yang mematok, yang nyucuk. Cepet lho kuwi, pitik nyucuk. Wah, cepet. Jadi salat kuwi gerakane aja nganti kaya kuwi. Allahu Akbar maca kuwi ya subuh nang genah. Allahu Akbar sami Allah. Cepet. Tang rakaat ki sak menit kira. Ngono kena aku ngarani kaya ciblek adus. Manuk tilang adus cepet rakaat. Rukuk Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanal azim wa bihamdihi subhanal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu Akbar. Ngono ki nek cepet Allahu Akbar. Ngono ki maca subhanal rabbiyal azim ki cekal suwe tok. Allahu Akbar subhanallah. Kacau itu ora salat malah. Itu yang kedua. Yang ketiga jangan seperti unta berdiri. Iki rada akeh. Kalau sujud yang naik pantatnya. Jadi mak jentik. Mau berdiri itu ternyata pantatnya didahulukan. Nah itu seperti unta dari jerum ngadeg. Lah terus piye? Yang ngadegnya aja pantatnya dulu. Tangan di sebelahnya atau langsung berdirinya. Itu memang ya perlu dipraktekkan tapi gambarannya sudah ada. Jangan pantat lebih dulu. Itu namanya perjentitan. Itu seperti tiga binatang. Jangan sholat seperti 3 macam binatang. Kaya apa istilahnya anjing saat sujud seperti ayam mematok makanan atau jagung apa-apa. Terus yang kedua, yang ketiga jangan seperti unta bangun dari jerum, dari dekem. Dekem jerum itu bahasa Indonesianya ya menjerum. Jangan pantat lebih dulu. Itu kemudian kita lanjut dulu. Dah? Oke. Oke, monggo. Masalah sholat berjamaah yang tadi 40 hari tidak ketinggalan Imam. Kemudian bagaimana dengan sholat arba'in yang 40 waktu ini? Sholat arba'in 40 waktu. Iya. Yang dimaksud sholat jamaah nih. Iya, kalau Haji itu bedanya arba'in kalau di Madinah itu kan Oh, kita- di Madinah itu. Waktu arba'in itu dengan 40 waktu itu Yang dilakukan 40 hari ini sholat di negeri kita, sholat biasa kita yang kita lakukan. Kalau di sana arba'in yang dilakukan, arba'in kan 40. ya, Nah itu berarti beda. Beda dalam arti di sana lebih utama, yang 40 hari di kalangan kita pun juga kita lakukan untuk memperoleh pahala bonus dari Allah, dijauhkan dari neraka sekaligus dijauhkan dari sifat munafik. Jadi bahasane ganjarane dewi-dewi tur akeh kabeh. Padha karo salat nang Mekah sing sekali salat di Masjid Nabawi ya.
Kali salat padha karo 100.000 salat ning masjid liyane, terus ning masjid Indonesia. Ngono ki ya ana kono dilakukan, aja nang omah ndur ora. Lah aku sing distok akeh kok lha muni ngono. Wis ora usah salat kuwi lah wong ngono kono aku salat wis sekali salat itu ganjaran padha karo salat ning Indonesia ping 100.000. Berarti aku prai pirang. Jadi kalau pertanyaan panjenengan di sana lakukan, pahalanya besar. Lah di kalangan kita atau di kehidupan kita di masjid-masjid kita lakukan biasa. Dua-duanya pahalanya. Saya lanjut 4 jenis kesalahan makmum dalam gerakan sholat jamaah. 1, mendahului imam, itu terlarang. Tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, barengi juga dilarang. Yang ketiga, terlalu telat atau lama. Terlalu telat atau lama. Jadi biasanya yang terjadi sujud terakhir. Kalau tadi ada saya katakan lebih lama sujud terakhir, itu kalau kita jamaah ya manut imam. Aja mbatak dhewe. Ajare sujud terakhir sangat dikabulkan. Nah, terus makmum kuwi suwe dhewe. Sementara imam sudah duduk. Jadi imam ini ana sing memperlambat sujud terakhir, ana sing biasa, bahkan ana sing rada cepat. Nah, kuwi kita ikuti saja. Nah, kecuali kalau salat sendirian itu sak karepe. Seperti Rasul itu kalau yang namanya sujud lama, rukuk lama itu salat sendiri. Malah digambarkan panjenengan mesti langsung bayang gitu. Kaya ngopo suwe. Rukuknya sujud, rukuknya Rasul kuwi suwene luwih suwe anggenipun maos Al-Fatihah dan suratan. Wis ora sanjete Al-Fatihah terus pulhu. Suratan yang dibaca oleh Rasul kira tanggung-tanggung Yasin. 83 ayat. Kuwi kemeng lho kuwi. Tapi rukuknya Rasul lebih lama dari itu. Tidak sujudnya mulu layak. Kalau keningnya Rasul itu bahasane ngemblok ireng utawa ngapalen. Ngono ki wajar, tapi sholat sendiri. Nek sholat jamaah imam sholat jamaah kok lama itu malah ditegur oleh Rasul. Sebab apa? Makmum iki perkara urusan iki werna-werna. Ana sing sila arep kerja meneh, sila arep mangan, ana sila ning mburi, sila macam-macam, ana sing enom, ana sing tuwa, ana cilik, gedhe, lakukan yang biasa. Lan yo aja terlalu cepat. Jadi bahasane sedang-sedang. Lah nek cepet sing jeneng cah enom. Ana sing gambarke Madura kuwi 23 rakaat salat tarawih kok mung 8 menit apa 9 menit. Wah. 7. Oh iya, Allah ora ana sing tuwa. Nah, ana sing tuwa kira-kira dengkule pecel. Lah semono cepet. Terus paling nek sak rakaat terus karo komentar terusno dhewe. Ya wis sepuh. Tapi soalnya nek sampai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum sing nom si komentar kapan dari. Jadi sebutannya Rasul menyebutkan yang tengah-tengah saja. Istilahnya sedang. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Bicara masalah sujud, ya gimana? Kalau tadi sujud diperlama, khususnya sendirian. Ning nek makmum, delalah imamnya yang memperlambat atau rada suwe sing terakhir, ya kita ikuti, kita manfaatkan. Itu berarti imamnya ya paham, duwe ilmu kuwi. Kemudian mengikuti itu yang benar. Artinya apa? Orang jur karpe dhewe. Nggih, berikutnya meletakkan anggota sujud yang salah. Itu tadi sudah saat sujud ya, jangan ditambah kecuali 7 anggota. Kemudian aurat terbuka ketika sujud. Ketika berdiri, ketika sujud juga bisa terbuka, segera ditutup. Aja kena angin malah terus karo guyang-guyu seger. Nah, kuwi aurat terbuka kalau niatnya didiamkan ya batal.
karena aurat harus tertutup. Untuk pria lutut sampai pusar tertutup. Jadi umpamanya kok nganggo klambi buka sithik ngedodo kena angin ya ora masalah, cuma sih tertutup. Kalau putri lebih hati-hati lagi, hanya wajah dan telapak tangan yang terbuka. Lah kok salate ana nggon emper musala utawa nggon emper masjid kena angin gede. Lah kuwi ya cepet-cepet ditutup saat sholat. Utamanya anggota atau yang disebut aurat. Nggih, berikutnya tidak melakukan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram termasuk rukun. Takbiratul ihram ini takbir. Jadi sholat itu kan diawali takbir, diakhiri sholat. Nah kok mau sudah ketok orang nganggo takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ngangkate tangan sunnah. Jadi nek panjenengan pirsa ana wong ngangkat tangan ki werna-werna ora usah dimasalah. Ana sing langsung sudah. Tapi sing diutamake ucapan Allahu Akbar. Ana sing rada munggah sithik. Ana sing dhuwur meneh. Masing-masing kuwi menawa duwe aturan. Tapi yang kita ketahui sing penting di depan dada, sak dhuwur-dhuwure di bawah telinga atau pundak madhepe rono. Jadi gerakannya seperti itu. Kalau sing dhuwur ngene iki ya wis ora usah ditiru lah. Memang macamnya orang punya pemahaman yang kita ketahui. Ya, satu lagi kalau nanti ada yang bertanya, melirik ke selain ke tempat sujud. Jadi kita sholat itu pandangan sama. Orang kok ngene imame suwi itu rono-rono dulu. Malah ngitung usuk barang. Jadi pandangannya ke tempat sujud. Mulai takbiratul ihram sampai ke sujud. Kecuali lah iki menawa panjenengan dereng ya. Kecuali saat tahiyat. Saat tahiyat itu yang dipandang jari-jari kita. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang memandang itu melirik, bukan terus begitu tahiyat terus nolak. Dan jari-jari yang kita telunjukkan ini, kita gerakkan, ini berbentuk angka 53 Arab. 53-nya ini. 53. Jadi tengah ketemu jempol. Bukan gini. Pemenang gini. Jadi tengah ketemu jempol. Nunjuk sana dan itu dilihat waktu tahiyat. Selama tahiyat sambil membaca kita melihat. Jadi pandangan selama sholat ke tempat sujud kecuali saat tahiyat awal, tahiyat akhir, pandangan kita jari-jari kita. Itu hadis atau tuntunan sholat berdasarkan contoh Rasul. Ini mungkin masih kalau panjenengan pandangannya ke tempat sujud. Tapi setelah saya tahu ternyata itu yang dipandang. Ya, semoga Allah menjadikan kita semangat untuk menyempurnakan sholat kita, sholat jamaah utamanya. Ya, saat diri ditutup ada pertanyaan. Ya, enggak. Ciro lu, ini cukup mikirin. Kalau saya Pak, kalau sholat ikuti peraturan orang sehat, tapi keadaan kita sakit bagaimana Pak? Sehat niku normal. Nek ora sehat abnormal. Artinya sholat yang saya sampaikan ini sholat yang sehat. Nek sakit lakukan sesuai kemampuan. Ora iso ngadeg lungguh. Ora iso lungguh tiduran. Ora iso tiduran pakai loro. Ya karo gerakan tangan saja posisi tiduran mau. Kuwi ora iso karo kedhepe mripat. Kedhepe mripat pas apa takbir ya kedhep Allah. Ngono ki karo dibatin. Iki tidak ya kedhep meneh. Tapi ya pesen karo sing nunggu. Loro parah. Nah ora pesen ngono sing nunggu salah paham lho. Wong loro kok main mata. Padahal gak salat lho. Kemampuane kuwi. Kedhep ora iso, lakukan dalam hati. Di batin. Salat kebatinan itu boleh saat parah loro. Wis ora iso apa-apa mung di batin. Di batin kok tetep ora iso disolati. Meninggal. Ngaten nggih. Nah nggih dados
sholat yang saya terangkan bagi yang normal, sehat. Lah nek mau ngadeg kok kudu bokonge sik. Pantannya mak jentit mau mampune ya ngono ora ngono, gentoyo ora ono. Ya lakukan seperti itu. Ono lho sing ning masjid iki gagah le mlaku. Lah tekan masjid ki lungguh salat. Ya berarti dene sing iso kira-kira dhewe lan Allah yang tahu. Soalnya ngadeg rada suwe sempoyong. Lah aku tau kecangat kok baris kedua pas jadi Pak. Enggak niku tasih kosong. Mboten Pak wonten tibake jago. Nah, jadi catatan nih, karena aku sholat harus tak cegah. Ternyata saya ngomongin, anu Pak, kalau aku anggere ngadeg atau kesuwen jangan bro, oke sama. Wes jawabnya ngono sapure sapa? Dalam? Misalkan yang posisi kayak itu di depan tidak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Karena memang di depan itu maksudnya Stop. oke. Ya artinya masuk dalam barisan lah. Iya. Enggak masalah. Karena memang mampunya dengan duduk. Apa ya duduk disiak-siakin nang duduk. Memang ada yang teko gasi ya. Ya ono selone melok aku salah paham. Salah paham kuwi tak kira iki kosong. Nah niku diisi. Anu Pak wonten Pak. Ternyata orangnya duduk, mampunya duduk. Ngoten nggih. Terus Pak Fadilan oh. Tanya Pak, Nggih. kalau kita habis sholat, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan kiri, terus ucapan yang Kanan dulu. kanan kiri ya. Setelah selesai, pertanyaan saya, Nggih. membaca Fatihah atau langsung istighfar Pak? Itu pertanyaan saya. Wiridan dulu Pak. Kan habis sholat kan terus Fatihah dulu baru istighfar atau langsung istighfar? Yang saya tanyakan istighfar. Sing ana masjidmu sing takon sapa? Membedakan antara kirim doa orang mati itu sampai apa tidak. Itu di dalam kehidupan ini perbedaan selalu ada. Jadi kalau bahasa khutbah itu ada syarat rukun harus mendoakan orang Islam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat itu harus. Nah berarti sampai doa itu sampai. Wong kuwi tuntunane orang nganggo kuwi khutbah rasa. Lah berbicara malah sholat, setelah sholat juga ada aturan. Sing wiridan dibanterke, ana sing wiridan ora. Kedua-duanya bener. Sing ora bener, sing ora wiridan. Adapun setelah salam itu sebetulnya tuntunan mengatakan astagfirullah. 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 Lah di sini kok ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astagfirullahaladzim li wa li walidayya dan seterusnya. Itu tidak salah, wong itu belajar. Bagi yang belum bisa mengikuti dan perbedaan tidak masalah, wong kabeh kuwi mau sunah. Karena sholat isya diganti 3 rakaat tapi jadi geger. Bacaan Fatihah tapi suratan sik ya kira kena. Tapi kalau habis sholat itu mau bacaan apa saja boleh. Tapi yang menurut tuntunan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam dan seterusnya. Habis itu membaca subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33, Allahu Akbar ping 34. Sisan dene gen 1. Wong kuwi kok dosane sak umpluke segara diampuni bisa. Wah, alhamdulillah. Habis itu membaca kulhu 3 kali. Kulhu 3 kali orang kulhu nanti rampung. Kul a'udzu birabbil falaq nanti rampung. Kul a'udzu birabbin nas nanti rampung. Ayat kursi. Apal nggih? Yang ora apal ilang ayat garek kursi. Maksudnya orang yang membaca ayat kursi setelah sholat masuk surga. Yang menghalangi hanya semasa hidup. Ini saya urip ya ora mlebu swarga, mlebu swarga tak wis innalillah. Orang yang suka baca ayat kursi setelah sholat. Habis itu doa. Utamanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nek tilik-tilik kaya ning masjid ini karena sudah terbiasa itu. Dan bacaan itu bukan bacaan baku, bebas ditambah iki karena la ilaha illallah ora mung ping 33 ping 100 ya kan. Tapi kan do keju.
Nah ditambahi dhewe mong. Nah itu jadi dari ungkapan Pak Fadlan tadi bukan Al-Fatihah, istighfar. Jadi assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, rumangsa puas menjalankan muni alhamdulillah. Salah itu. Kita sholat itu akan lho salah. Allahu Akbar ganteng sithik kalingan apa. Malah 3 rakaat ning dindire piknik. Pertama piknik perkara nyumbang. Rakaat kedua piknik soal belanja. Yang telune piknik lah ana pertemuan 17-an. Iku mau pas pengajian ana tes nyanyian bareng mau. Ngono ki ganggu. Pada waktu rakaat-rakaat. Nah itu semuanya ateges salate luka utawa ternoda. Akhir salat assalamualaikum. Astagfirullah. Apa yakin salat kula panjenengan ditampa? Insyaallah. Kita mohon ampun, memang mohon diterima, tapi saat salat yang dikira tidak khusyuk, ora iso to, wong sing ngomong iki ora iso. Awit Allahu Akbar. Wis kelingan salat terus. Ora iso. Lah wong arep salat Jumat tau tak critake jenengan kae. Lah mimbar ana buntelan ngono kuwi. Anget-anget tak mek. Begitu khutbah rampung, salat Jumat tak khusuk ke maca subhanallah a'la lah kok mandeg aku mikir sing nggon mimbar kok kanggo aku ora ya kan kacau lah kuwi ternoda ra iso khusuk 100%. Mula bar salat kono bacaan alhamdulillah ping 30. Assalamualaikum kan. Apa meneh Fatihah bareng ya ora ana tuntunan. Tapi nek rangkaian seperti yang kita baca monggo-monggo. Hanya setelah salam astagfirullah dhisik. Ngaten? Ha iki sing jengkas iki. Iki jam 9. Kalau sholat jamaah itu pas pertemuan ketika imamnya mengucapkan amin, untuk perempuan itu mengucapkannya ucapkan atau tidak? Suara perempuan itu termasuk aurat. Sholat itu pada umumnya harus dilakukan 2 hal. Orang untuk diganggu, orang untuk dikurangi, orang untuk ditambah. Apa itu? 1 qaulan wa fi'lan. Qaulan itu ucapan, wa fi'lan gerakan. Jadi sholat tidak boleh dibatin. Ono lho sing sholat mingkem terus. Nganti rukuk tinggal mingkem terus. Itu bukan sholat. Sholat itu sholat batiniah, dibatin. Lalu diucap walaupun dengan diri sendiri, dengan diri sendiri. Nah, termasuk penjenengan maos amin. Yang masuk amin banter ra karo-karo. Amin. Ya amin tapi gerakan diri. Bacaan sholat juga gitu. Jangan diam dalam arti lambe mingkem. Itu kan batin jadinya, padahal harus qaulan, harus diucapkan. Jadi gerakan bibir, kerungu awake dhewe, tur ya coba banter-banter, ganggu sebelah, kanan kiri terganggu. Apa meneh le maca beda, ada loh yang beda. Beda dalam arti yang sunnah itu setelah takbir ada yang doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Lalu nek dirungokke padahal sing krungu ki takbir alhamdulillah kan ganggu. Wis sunah ora maca denger apa-apa, tapi nek diwaca kebanteran ganggu sing beda. Karena Al-Fatihah podo, liyane podo, tapi sing sunah-sunah iki malah bedane. Maka sing penting gerakan. Termasuk pertanyaan panjenengan, aminnya makmum yang wanita asal menggerakkan bibir. Ora ono suarane malah apik. Anggere sih ana bibirnya. Mosok ora di bibir. Maksudnya gerakan. Nggih sementara ngaten iki melebihi waktu. Soalnya ana sing dingak-dingok mirhani jam.
Ya mangaten, masih ada yang lain banyak kesalahan dalam sholat yang lain, masih ada 15-an macam. Ya, barangkali lain kali yang saya sampaikan mudah-mudahan ada